itu temanten putri maupun kakung tetap lewatnya timur, lewat Taman Sari Sampit itu. Sampai saat ini benar-benar tidak berani ya? Belum benar-benar tidak berani untuk menerjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Purpo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita masih di Desa Nglewan ya. Ini Kecamatan Sampit, Kabupaten Ponorogo. Banyak sekali kebetulan untuk hari-hari ini kita bikin video dari tempat ini karena memang ternyata banyak cerita maupun hal-hal menarik dari desa ini yang belakangan pengen saya kupas. Nah, jika kemarin kita berbicara tentang padepokan, kita berbicara tentang kuburan dan lain sebagainya, kali ini yang akan kita kupas adalah tentang adanya sebuah mitos bahwa masyarakat Desa Nglewan ini kalau ada pernikahan atau ngiring manten itu tidak berani melewati kawasan Gunung Pegat. Gunung Pegat itu sana, ke barat sana ya, perbatasan dengan Desa Bedingin. Saya tahunya Gunung Pegat itu ada di Nambak Bungkal sana ya. Ternyata di sini juga ada. Kalau toh terpaksa lewat sini, itu menurut cerita itu pengiringnya. Nanti kita akan coba cari tahu. Dan untuk mantannya biasanya lewat sana, ke arah Taman Sari. Oke, ikuti video ini selengkapnya dan tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Ikuti juga, follow juga Instagram saya @purposasongko_dalang. Salam. Kita masih di Ponorogo, dan ini adalah Desa Nglewan, Kecamatan Sampit, Kabupaten Ponorogo. Menurut catatan, jika tidak salah Nglewan terdiri dari 3 dusun atau 3 kamituan. Ada Nepen, Depok, kemudian Banyon. Jika salah barangkali bisa dikoreksi dengan menuliskan pada kolom komentar. Nglewan ini merupakan sebuah wilayah yang menarik. Di masa kunonya, ada indikasi bahwa Nglewan adalah pusat kerajaan Wengker di era Raja Wijayawarma. Dalam prasasti tercatat sebagai daerah Lewa, yang kemudian kelak di kemudian hari berubah menjadi Nglewan. Setidaknya ini adalah teori yang tentu saja perlu pembuktian ke depannya. Nah, di Nglewan berkembang sebuah mitos yang sangat diyakini oleh masyarakat bahwa apabila ada warga Nglewan yang menikah dengan warga desa lain yang posisinya ada di wilayah bagian barat dari Desa Nglewan, maka dilarang atau jangan sampai pengantin tersebut lewat di Gunung Pegat. Gunung Pegat sendiri ternyata adalah perbatasan 3 desa, yakni Desa Nglewan, Desa Bedingin, dan Desa Wringin Anom. Ini adalah tempatnya. Dulu, di sisi utara dari perbatasan ini ada gunung atau bukit kecil. Di sisi selatan yang masuk Desa Nglewan dan juga Desa Wringin Anom juga ada bukit kecil. Namun sayang, bukit-bukit kecil itu hampir semuanya sudah hilang, ditambang, digali, kemudian dibawa keluar untuk dijadikan tanah uruk. Tak jelas mulai kapan kepercayaan seperti ini ada, mitos seperti ini muncul. Ketika saya mencoba bertanya pada perangkat desa pun tidak ada jawaban yang pasti tentang kapan mitos ini berawal. Besar kemungkinannya
adalah berangkat dari kisah tentang konflik yang terjadi antara Ki Ageng Keteng dan Ki Ageng Lewan, yang mana dikisahkan ketika Ki Ageng Keteng sedang kesulitan air untuk mengairi persawahan di desanya, minta tolong untuk mengambil air dari desa Nglewan pada Ki Ageng Lewan. Namun permintaan tersebut diizinkan dengan catatan Ki Ageng Keteng membawa pulang air tersebut dengan kerenjang motoero. Sementara seperti yang kita ketahui, kerenjang motoero adalah keranjang dengan anyaman bambu dengan pola jarang-jarang atau kitang melangkah. Dengan demikian, itu adalah penolakan halus. Dari itulah, hubungan kedua tetua desa tersebut menjadi renggang. Bahkan kemudian hari, di kepercayaan masyarakat kedua desa, yakni Desa Nglewan dan Desa Bedingin, dilarang adanya perjodohan atau pernikahan di antara para warganya. Namun pelan-pelan hal tersebut nampaknya juga sudah tak lagi berlaku, karena sudah ada beberapa warga desa di kedua wilayah tersebut yang melakukan perjodohan atau berumah tangga. Meskipun demikian, khusus untuk melewati wilayah ini atau Gunung Pegat menurut istilah masyarakat Nglewan, sampai dengan saat ini pengantin dari Desa Nglewan belum berani. Pun juga ketika masyarakat Desa Nglewan tersebut menikah dengan warga dari desa lain yang ada di sisi barat, maka keluarga dari pengantin yang di Desa Nglewan tersebut akan memberikan warning atau peringatan pada mempelai tersebut untuk tidak melewati jalan ini. Dari wilayah barat melingkar sisi utara, kemudian Pasar Taman Sari ke selatan, sampai dengan Maguan untuk kemudian masuk ke wilayah Desa Nglewan dari sisi timur. Terdengar tidak masuk akal memang, tapi itulah mitos yang dipercayai oleh masyarakat Desa Nglewan. Seperti di tempat-tempat lain, seperti pada mitos-mitos yang lain, kita tidak wajib percaya, kita tidak harus percaya, tapi setidaknya kita menghormatinya. Karena itulah kearifan lokal yang berkembang di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit. Assalamualaikum Pak Wo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya enaknya nyebut Mbah Wo ngaten nggih atau gimana? Panjenengan. Asma jangkep Kula Imam Suwito. Pak Imam Suwito nggih. Ini Pak, mohon maaf, kita pengen nanya soal, saya baru tahu ya malah ternyata di sini ada mitos Gunung Pegat juga ternyata. Oh nggih, leres nggih ada. Ada yang posisinya tepat di perbatasan Nglewan Bedingin dengan Rinanom. Okay. Di perbatasan itu memang sejak dahulu kala itu dinyatakan juga Gunung Pegat, yang mana sampai saat ini turun-temurun belum ada yang suatu pernikahan temanten yang melintas di daerah situ. Jadi seandainya warga Nglewan yang dapat daerah Kilen, daerah barat, termasuk Bedingin pun, Rinanom, Sambilan dan sekitarnya, itu temanten putri maupun kakung tetap lewatnya timur, lewat Taman Sari Sambit itu. Sampai saat ini. Benar-benar tidak berani ya? Belum, benar-benar tidak berani untuk menerjangnya. Karena pernikahan tujuannya kan ya pernikahan yang kekal abadi. Iya, sekali untuk selamanya. Sampai saat ini turun-temurun warga kami, warga Nglewan belum ada yang berani menerjang yang melintas daerah Nglewan, Bedingin dan Rinanom perbatasan Gunung Pegat itu. Jadi berlaku sebaliknya nggih. Temanten Nglewan yang dapat desa di wilayah barat, maupun pengantin wilayah barat yang dapat Nglewan. Itu berarti yang ini berlaku di Nglewan gitu sebenarnya. Di Nglewan. Dan mungkin kalau desa yang lain saya kurang tahu, tapi untuk warga Nglewan sampai saat ini belum ada yang nerjang. Makanya tadi kalau dapat luar kan, yang manten dari luar kan diwanti-wanti aja lewat kono kan. Iya Mas. Jadi memang ininya masih sangat kuat mengakar di sini. Khusus untuk temantennya, untuk memutar ya lewat timur. Tapi kalau untuk semacam pengiring atau pengarah pengantin itu biasa. Oh biasa saja. Ini bahwa mitos ini kira-kira mulai kapan ya? Kalau sekarang ini kan jelas masih sangat dipercaya oleh masyarakat. Iya. Kalau dulunya gimana? Kalau mulainya kapan? Kami selaku ya
yang dituakan di Desa Lewan. Nggih. Sampai saat ini belum ada sumber yang valid dimulainya kapan. Yang jelas ini sudah turun-temurun dari eyang-eyang kami, leluhur kami gitu. Oh, Mulainya kapan ya barangkali ya sejak awal babatnya di babat Desa Lewan itu. Atau barangkali dulu pernah ada kejadian atau gimana? Kalau dengar-dengar cerita turun-temurun, dulu memang ada suatu warga Lewan yang mendapat jodoh orang wilayah di luar Desa Lewan, wilayah barat. Itu ada yang melintas di situ, tapi ya karena orang dulu-dulu itu ilmu nitennya cukup kuat, ternyata setelah sekian waktu pernikahannya nggak kekal, ada terjadi perpisahan atau perceraian gitu. Oh, jadi ketika berawal dari kisah mantan yang lewat situ bercerai, akhirnya menjadi satu kepercayaan turun-temurun. Iya, tradisi turun-temurun yang dipercaya gitu. Kearifan lokal. Iya, Mas Lores. Kita sekali lagi kita tidak harus percaya kan, tapi kita wajib menghormatinya. Tidaknya apapun itu oleh masyarakat sekitar dipercayai. Toh nanti kita tidak tahu ya. Suatu saat barangkali karena pergeseran waktu, pergeseran zaman bisa jadi hal seperti ini menjadi hilang, Mbah Wong. Iya. Entah hilang itu karena masyarakat sudah tidak peduli atau barangkali hilang karena berlalunya waktu. Bisa jadi seperti itu. Karena kita tetap orang Jawa ya, harus menjawani lah. Iya, tetap harus menghormatinya. Kita menghormati adat istiadat yang ada di desa ini. Betul. Matur nuwun, Bapak. Assalamualaikum. Mitos adalah sebuah hal yang dipercayai oleh masyarakat. Terkadang ini menjadi tidak masuk akal untuk kita-kita yang hidup di era sekarang. Tetapi begitulah kenyataannya. Sebagian besar masih mempercayai keadaan tersebut. Seperti masyarakat Desa Lewan yang mana sangat meyakini bahwa untuk pengantin jangan sampai lewat Gunung Pegat. Gunung Pegat itu perbatasan antara 3 desa, yakni Lewan, Bedingin, dan juga Uringin Anom. Sekali lagi ini mitos. Anda tidak harus percaya, tapi setidaknya kita menghormatinya sebagai sebuah mitos atau cerita tentang kearifan lokal yang ada di kawasan Ponorogo ini. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.